Baik, kita lanjutkan praktikum acara 4 dengan judul Analisis Spasial Perubahan dan Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Overlay. Nah, di sini sudah saya siapkan data yang akan kita gunakan, yaitu data penggunaan lahan tahun 2009 dan data penggunaan lahan tahun 1997, juga data batas administrasi. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita cek terlebih dahulu koordinat sistem yang digunakan, yaitu masih GCS 1984. Nah, di sini akan kita ubah koordinat sistemnya menjadi UTM. Maka kita akan mengubahnya melalui project. Bisa kita cari melalui menu search. Nah, kemudian akan kita ketikkan project. Jika sudah diketik, kemudian klik enter atau diklik tanda panah di sebelah kanannya. Maka akan muncul hasilnya dan kita akan pilih Project Data Management. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam toolbar-nya yang akan tampil. Kita akan ubah satu persatu ya. Jadi PL 2009 terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh SHP PL 1997. Nah, di sini akan kita inputkan PL 2009. Kemudian akan kita tentukan tempat penyimpanannya. Jika bisa, tempat penyimpanannya dijadikan dalam satu folder saja supaya tidak bingung. Di sini akan kita tentukan outputnya. Kita klik. Kemudian kita ganti namanya. Nah, karena wilayahnya ini wilayah Jambi, maka untuk output koordinat sistem kita pilih di WGS 1984 UTM zona 48S. Jika belum ada di favorit, bisa kalian cari di dalam projected koordinat sistem, diklik tanda plusnya, kemudian pilih yang UTM, kemudian pilih WGS 1984 Southern Hemisphere dan dipilih 48S, zona 48S, kemudian diklik OK. Nah, jika sudah, bisa kalian klik OK saja dan ditunggu untuk hasil projectnya. Nah, langkah yang sama akan kita lakukan ke dalam SHPPL 1997 ya. Jadi akan kita ubah projectnya juga, sehingga nanti sama-sama memiliki koordinat sistem yang sama, yaitu UTM 48S. Kita tunggu ya untuk hasil projectnya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk SHPPL 1997. Jangan lupa untuk menentukan folder yang akan kita gunakan, yaitu ini, dan diubah namanya. Kemudian kita klik save. Untuk outputnya juga sama, pakai zona 48S, kemudian diklik OK, kemudian klik OK.
Nah, jika sudah jadi, akan kita uncentang saja yang tidak kita gunakan. Kemudian untuk analisis perubahannya akan kita intersect dulu terlebih dahulu. Intersectnya bisa kalian cek di menu Art Toolbox. Kemudian kalian pilih Analysis Tools, pilih Overlay, kemudian ada pilih Intersect. Di double klik akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk inputnya akan kita inputkan PL 199748S dan PL 200948S. Kemudian akan kita tentukan output foldernya, masih sama ya, di dalam satu folder yang sama. Dan akan kita klik intersect. Dan klik save. Jika sudah, langsung diklik OK. Nah, akan kita tunggu hasil intersect-nya. Jadi nanti untuk proses intersect ini akan menggabungkan kedua data atribut ya. Nah, jika sudah jadi akan muncul di layer di sebelah kiri. Bisa kita buka atribut tabelnya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi sudah ada data yang tergabung ya. Jadi ada data dari PL 1997, kemudian juga ada data dari PL 2009. Nah, di sini akan kita tambahkan atribut tabelnya menggunakan add field baru ya. Untuk add field-nya kita beri nama perubahan. Kemudian type-nya kita pilih yang teks. Dan panjangnya kita buat jadi 100 karakter. Nah, jika sudah maka kita akan isi kolom perubahan ini menjadi ada isinya dengan menggunakan field calculator. Nah, di sini akan kita buat rumusnya, yaitu perubahan sama dengan tahun pertama. Untuk tahun pertama tadi di dalam kolom key name status ini ya, maka kita double klik sama dengan maaf salah, dan ya, dan kemudian tanda petik 2 kita tambahkan berubah menjadi kemudian tanda petik 2 lagi dan ditambahkan tahun penggunaan lahan pada tahun 2009. Di sini sudah jadi ya untuk rumusnya, maka akan kita coba klik OK.
Baik, sudah jadi ya. Untuk kolom perubahannya sudah terisi. Pastikan semuanya terisi, jangan ada yang kosong sampai bawah. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu akan kita dissolve hasilnya supaya lebih ringkas ya untuk melihat hasil perubahannya. Untuk menu dissolve akan masih kita gunakan di menu App Toolbox ini ya. Kemudian kita pilih yang Data Management Tools. Kemudian pilih Generalization dan pilih yang Dissolve. Nah, untuk menu Dissolve ini sebenarnya juga bisa diakses melalui Geoprocessing ya, di bagian atas ini. Nah, di sini juga sudah ada menu Dissolve, itu juga bisa digunakan. Jadi sama saja, bisa dicari melalui Art Toolbox atau menu Geoprocessing. Kemudian akan kita input SHP intersect PL-nya. Kita pilih outputnya juga. Kita ubah menjadi dissolve PL. Kemudian kita save. Nah, untuk kolom yang akan kita pilih yaitu kolom keyname 100. Kemudian ada keyname 100 underscore 1 dan kolom perubahan ya. Nah, jadi ada 3 kolom yang akan kita pakai dalam menu dissolve ini. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah jadi ya, untuk hasilnya akan otomatis muncul di table of content. Kita coba buka atribut tabelnya. Seperti ini ya. Jadi sudah lebih ringkas ya untuk hasilnya. Selanjutnya akan kita buat luasannya. Jadi akan kita add field baru. Kemudian kita tambahkan luas. Untuk type-nya pilih yang double. Oke, jika sudah. Nah, untuk pengisian luasnya kita gunakan calculate geometry ya. Jika sudah, klik yes. Oke, di sini kan kita sudah menggunakan UTM zona 48S. Maka akan kita gunakan koordinat sistem ini. Kemudian ini kita pilih area. Dan unitnya kita gunakan square meter ya. Karena sudah familiar. Jika sudah, klik OK. Oke, di sini sudah muncul untuk luasannya. Jika teman-teman ingin mengganti satuannya, bisa kalian gunakan square kilometer juga boleh. Oke, ini untuk hasilnya square kilometer. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa ubah simbologinya melalui menu properties. Kemudian simbologi, kategoris, dan kalian pilih value field-nya yang perubahan ya. Kemudian klik add all values. Nah, di sini kalian bisa ubah labelnya juga jika ingin dirubah.
kemudian bisa merubah warnanya juga. Oke, seperti ini. Kita coba dan kita apply dan oke. Oke, jadi ini hasil dissolve-nya ya yang sudah kita simbologi. Di sini bisa kita lihat untuk simbol warna ungu, di sini hutan berubah menjadi hutan atau masih tetap ya menjadi hutan, tidak berubah. Kemudian hutan berubah menjadi padang, bisa kita cek juga. Hutan berubah menjadi perkebunan dan seterusnya ya. Oke. Untuk hasil praktikumnya bisa kalian layout peta perubahan penggunaan tanah ini dan ditampilkan simbologi yang sudah kalian buat. Seperti itu. Oke, untuk praktikum acara 4 cukup sampai sini. Terima kasih.